Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Abi, podcast yang membahas berbagai persoalan sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Saat ini saya ditemani oleh Bang Alamsyah, aktivis Al-Quds Balikpapan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya juga, Bang Billy? Alhamdulillah, sehat Bang. Ya, jadi seperti biasa kita menjelang Ramadan kita selalu memperingati peringatan Al-Quds Day. Dan untuk itu kita pengen memberi pencerahan kepada para penonton kita apa dan bagaimana sepertinya Al-Quds Day itu dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, untuk kali ini Bang, kita mau pengen tahu ini bagaimana sebenarnya persiapan untuk peringatan Al-Quds Day di tahun ini Bang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tentu untuk tahun ini dari segi persiapan akan sedikit terasa berbeda, Bang Billy, karena seperti yang kita tahu, hari Jumat terakhir bulan Ramadan yang biasanya kita peringati sebagai hari Al-Quds itu, untuk tahun ini jatuhnya sangat dekat dengan Lebaran ya, antara H-1 atau H-2 Lebaran. Oleh karena itu kemudian kami berinisiatif untuk Al-Quds tahun ini akan kita laksanakan 1 minggu sebelum eh, yang semestinya. Jadi di Jumat ketiga di bulan suci Ramadan kali ini. Tentu eh, hal ini telah kami antisipasi ya. Jadi tentu kami melihat nanti mungkin kita bisa bicarakan sedikit tentang kondisi terkini saat ini sehingga terasa Al-Quds untuk tahun ini akan terasa berbeda. Ada beberapa isu baru yang juga akan kita angkat dalam Al-Quds tahun ini, dan tentu persiapan kami seperti biasa akan berusaha untuk tidak hanya sukses secara seremonial tapi juga bisa menggaung suara yang kita bawakan tentang perjuangan dukungan kita terhadap Palestina, tentang bagaimana bahwa perdamaian itu tidak ada artinya jika tidak dilandasi oleh keadilan. Dan ini yang kita inginkan di tahun ini, suara kita semua para aktivis yang menyelenggarakan Alkus di setiap kota di Indonesia itu bisa lebih menggaung, bisa lebih bersinergi Hmm. untuk meningkatkan kesadaran warga Hmm. Indonesia pada khususnya terkait tema Palestina kali ini, Pak. Iya, iya. Kemudian apa yang membuat Alquds Day kali ini tuh eh, menjadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Bang? Iya, betul tadi yang seperti saya sempat singgung Hmm. sedikit, Hmm. Bang Billy. Jadi kondisi saat ini ya, kalau kita melihat eskalasi politik, geopolitik, geopolitik dan juga militer yang terjadi di kawasannya Asia, uh, di Timur Tengah itu tahun ini terasa sedikit berbeda dan sangat panas. Bahkan kita tahu baru-baru ini beberapa saat yang lalu ya, sekitar jam setengah 10 atau setengah 11 waktu Tehran, beberapa kota di Iran kembali akhirnya diserang oleh Amerika dan Israel. Kita tahu beberapa kali terdengar ledakan di beberapa kota ya, di Tehran, di Karaj, di Kermanshah, di Qum juga, dan di beberapa kota di Iran baru-baru saja ini beberapa jam yang lalu. Dan ini memang sudah menjadi semacam prediksi dari semua pakar, dari semua analis, dari semua pengamat bahwa bagaimanapun perang akan pecah. Dan di tahun ini, di bulan suci Ramadan ini, Al-Quds tahun ini terasa sangat berbeda karena kita menyaksikan bagaimana negara-negara yang selama ini mendukung dan melaksanakan genosida, yaitu Amerika dan Israel, itu sedang bersekongkol untuk menyerang negara Republik Islam Iran yang kita tahu adalah pendukung utama poros perlawanan yang ada di Gaza khususnya. Ya, kita tahu Jihadul Islam, kita tahu Hamas, kita tahu gerakan-gerakan
perlawanan bersenjata bahkan oleh orang-orang kiri ya, orang-orang sosialis di Gaza itu semuanya mendapatkan dukungan penuh dari Republik Islam Iran sehingga Al-Quds tahun ini terasa kita akan sedikit terasa berbeda dari Al-Quds sebelumnya. Selain itu juga kita melihat kondisi bangsa kita sendiri, Bang Billy. Kita tahu dalam beberapa bulan yang lalu pemerintahan kita secara resmi telah bergabung dalam Board of Peace ya bentukan Donald Trump itu dan juga secara resmi akan akan mengirimkan ya kalau berdasarkan info yang beredar bahkan sampai 8.000 pasukan TNI ke jalur Gaza dan ini kami melihat adalah suatu tindakan yang pertama tidak konstitusional dan yang kedua ini tidak tidak berdasarkan keadilan bahkan kalaupun ini bergabungnya Indonesia dalam BOP ini dianggap sebagai upaya untuk perdamaian, kami rasa ini pun bukan sebuah upaya perdamaian. Ini semua murni sebuah tipuan, sebuah legitimasi, ya, sebuah normalisasi atas penjajahan dan juga genosida. Oleh karena itu melihat kondisi yang terjadi di Timur Tengah dan juga yang terjadi di dalam negara kita sendiri, Al-Quds tahun ini akan terasa sangat berbeda, Bang Billy. Artinya untuk tahun ini itu pertama kalinya Al-Quds itu disuarakannya keluar, artinya ke 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 pihak atau ke masyarakat internasional dan juga ke dalam, ke nasional, ke dalam pemerintahan kita sendiri juga untuk Betul, pembelaan terhadap Palestina. Seperti itu, Bang. betul, betul Bang Billy. Jadi ini rasanya ya tentu Hmm. bagi seorang aktivis di lapangan seperti saya, ini rasanya adalah mungkin kali pertama kita akan berdemo secara terang-terangan untuk mengecam tindakan yang diambil oleh pemerintah kita. Kita dalam beberapa tahun terakhir presiden-presiden sebelumnya tidak pernah terjadi itu karena uh, selalu suara rakyat itu bersatu dengan suara pemerintahan. Namun kali ini banyak sekali para pengamat, para aktivis yang merasa suara pemerintahan di luar sana itu sama sekali tidak mewakili suara rakyat. Oleh karena itu jika Al-Quds sebelumnya kita lebih banyak menyuarakan solidaritas kepada orang-orang di luar sana dalam artian masyarakat Indonesia mungkin cukup perlu sadar bahwa gerakan ini adalah gerakan yang luas di satu dunia. Namun kali ini justru panggilan kami juga kepada warga Indonesia secara lebih spesifik untuk bergabung bersama kami dalam menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina dan kemerdekaan Palestina itu tidak mungkin bisa kita capai dalam upaya-upaya yang kita kenal seperti yang diambil oleh pemerintah saat ini. Sayang sekali kami melihat bahwa yang isu BOP ini dan juga pengiriman tentara ke Gaza ini adalah isu yang sangat sensitif. Ini adalah isu yang tidak main-main karena bagi kami ini justru menormalisasi penjajahan dan ini tentu bertentangan dengan konstitusi, Bang Billy, uh, sehingga jika Al-Quds sebelumnya kita hanya menyuarakan solidaritas, empati, dukungan kita terhadap bangsa Palestina, kali ini kita juga akan secara uh, lebih terbuka mengajak pemerintah Indonesia juga mengkritisi pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi total keikutsertaannya dalam BOP. Jika kita lihat sama sekali tidak ada manfaat, maka segera keluar dari BOP itu. Mungkin begitu, Bang Billy. Ya, kemudian bagaimana dengan alasan eh, bahwa akan lihat-lihat dulu. Pemerintah kan ada alasannya kalau nggak salah mau lihat-lihat dulu situasi apa karena mau berbuat sesuatu dari dalam dan apabila tidak memungkinkan atau tidak sesuai nanti baru akan keluar. Nah, apakah itu tidak bisa diterima juga, Bang? Atau bagaimana?
Izinkan saya menyampaikannya dengan bahasa yang sangat sopan, Bang Billy. Tentu jika di jalanan saya akan lebih frontal untuk mengucapkannya, tapi ini adalah kalau bukan kenaifan, maka ini adalah uh, kebodohan. Sudah, ini uh, pemerintahan kita percaya pada Donald Trump itu sudah menunjukkan bahwa pemerintahan kita sama sekali tidak perhatian dengan Palestina. Itu yang pertama. Jika disebutkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BOP adalah demi mengejar Palestina yang merdeka, tentu akal sehat kita akan sulit untuk mempercayainya. Kenapa? Sederhana saja, dalam BOP itu ada Israel, ya, sang penjajah, dan yang dijajah yaitu Palestina tidak ada sama sekali bergabung di situ. Bahkan ada yang berusaha membela dengan mengatakan bahwa toh nanti ketika komite atau dewan perdamaian ini sudah membentuk semacam eksekutif, ya, lembaga eksekutif di Gaza itu, maka yang mengelolanya tetap adalah warga Gaza. Namun kita tahu Gaza hanya akan menjadi pengelola keputusan-keputusan yang tidak dia ambil. Bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa menjalankan keputusan-keputusan yang diambil oleh bangsa yang lain, apalagi oleh penjajah? Ini suatu logika yang sama sekali tidak akan mungkin bisa difahami oleh khususnya bangsa Indonesia. Kita tahu betul bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang kita. Pemerintah kita semestinya sadar bahwa setidaknya gunakanlah sedikit saja akal pikiran masing-masing, kemudian bertanyalah dalam diri masing-masing bagaimana mungkin perdamaian bisa terjadi, bisa tercapai jika Israel itu kita tahu bahkan setelah sehari setelah gencatan senjata sampai detik ini masih melakukan bom pemboman, pembunuhan, masih melanggar kesepakatan senjata dan menewaskan ratusan orang sejak deklarasi apa namanya gencatan senjata sampai saat ini, dan dia masih menjadi anggota dalam BOP, sedangkan Palestina sama sekali tidak memiliki wakil. Apa yang akan bisa dikejar dari kondisi semacam ini selain bahwa opsi terburuk saya adalah bahwa pemerintahan kita pun hanya menjadi kaki tangan, hanya dibodohi oleh Donald Trump untuk menormalisasi genosida. Akan dibangun suatu opini publik dunia bahwa perdamaian hanya bisa ditemukan, bahwa perdamaian hanya bisa terjadi jika Israel itu bebas melakukan apapun dan Palestina harus nerima saja apapun kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Ini upaya yang sedang usaha dibangun sehingga akan teramat naif, betapa bodohnya kita jika kita percaya bahwa BOP ini adalah satu langkah menuju perdamaian. Saya rasa jauh panggang daripada api, Bang Billy. Siap, siap, Bang. Nah, pertanyaannya juga, eh, Bang Alamsyah kan bukan orang pertama yang mengkritik ini. Banyak profesor, akademisi juga mengkritik BUP ini. Tapi sepertinya pemerintah tetap kekeh dengan posisinya. Apa yang menyebabkan pemerintah ini kekeh pada posisinya, sementara akademisi, pengamat hubungan internasional, tokoh-tokoh yang eh, yang berkompeten atau banyak berkecimpung di situ juga mengkritik langkah-langkah pemerintahan ini. Nah, bagaimana Bang melihat ini? Uh, Menurut saya, Bang Billy, uh, dalam demokrasi, ya, dalam demokrasi memang akan sangat sering terjadi pemerintah itu bersikukuh dengan suatu pendapat meskipun ditentang oleh rakyatnya sendiri, dan itu banyak kita saksikan juga di luar sana. Terkait Palestina kita tahu bahwa banyak sekali, hampir seluruh bangsa Arab, ya, rakyat Arab, negara-negara Arab, ya, seperti Oman, seperti Qatar, Bahrain, Arab Saudi,
Suriah dan seterusnya, mereka semua mendukung Palestina, namun seringkali suara mereka tidak didengar oleh pemerintahan mereka sendiri. Itu adalah sesuatu gejala yang dapat kita amati di semua negara demokrasi ya. Dan itu juga yang terjadi di Indonesia. Saya Hmm, tentu tidak ingin berspekulasi mengapa hmm, pemerintah hmm, berpikiran begini atau begitu. Namun hmm, eh, saya rasa semua semua upaya yang sedemikian kekeh ya pemerintah sebegitu buta dan tuli uh, mendengar aspirasi dari rakyat, saya rasa itu justru hanya akan membuat rakyat semakin bertanya-tanya, ada apa di balik semua ini? Apakah betul kemudian bahwa presiden kita itu adalah antek-antek asing itu sendiri? Apakah betul bahwa uh, pemerintah kita sudah tidak lagi menganggap bahwa suara rakyat itu perlu diperhatikan. Saya rasa gejalanya ke sana dan kita tidak perlu bertanya mengapa, yang perlu kita bertanya adalah antisipasi bagaimana supaya hal ini tidak terjadi. Bagaimana supaya pemerintah kita mau kembali mendengar suara rakyat. Oleh karena itu Al-Quds, aksi-aksi Al-Quds, aksi-aksi demo, aksi-aksi penolakan, penentangan secara terang-terangan, ya secara terang-terangan, selain ini adalah hak rakyat, juga menjadi kewajiban kita bersama, Bang Billy. Dan ini tidak hanya bagi para aktivis yang mendukung Palestina terhadap semua permasalahan tata negara ya dalam artian apa yang terjadi di Indonesia ya itu semua mesti disuarakan, ketidakadilan yang terjadi di Indonesia mesti disuarakan, tapi tentu kami mengambil bagian dari sisi Palestina karena bagi kami Palestina sendiri adalah amanat konstitusi. Kita tahu bahwa undang-undang dasar kita itu berdiri berdasarkan anti penjajahan ya, tentang keadilan, tentang dunia yang adil, dan itu adalah amanat konstitusi kita sehingga kita mengambil peran itu. Namun masyarakat Indonesia semuanya memiliki tugas dan peran masing-masing untuk mengingatkan pemerintah tentang bahayanya hanya sekedar menjadi boneka, hanya sekedar mengikuti apa kata orang, apalagi yang mengatakan ini, yang mendiktekan ini adalah negara penjahat seperti Amerika Serikat yang memiliki sejarah kelam tentang pembantaian, tentang pembunuhan, tentang genosida dan seterusnya. Tentu akan sangat menjadi naif jika pemerintah alih-alih mendengar suara rakyat penentangan ini dan namun memilih untuk terus bersama Amerika. Apa yang akan terjadi, Bang Billy? Saya rasa ketika pemerintah tidak menghiraukan suara-suara tentang penolakan BOP ini, saya rasa akan sampai satu titik di mana masyarakat akan merasa muak dan itu akan berbahaya bagi stabilitas negara juga dan kita tidak menginginkan itu. Maka hmm. alangkah baiknya pemerintah segera mendengar aspirasi dari masyarakat. Ya, 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 Bang. Nah, kemudian apa sasaran atau target dari peringatan Al-Quds Day untuk tahun ini, Bang? Iya, jadi kita melihat bahwa setidaknya ada dua isu besar yang akan kita suarakan ya tadi terkait tadi tentang penolakan Board of Peace ya kita memohon meminta kepada pemerintah Indonesia khususnya secara terang-terangan untuk keluar dari BOP dan tidak perlu mengirimkan pasukan eh, ke Gaza ya itu saran yang sudah bagi kami itu hal yang sangat mendasar, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak ada alasan logis satu pun untuk bergabung dalam BOP. Itu yang pertama. Yang kedua juga melihat eskalasi politik, geopolitik dan juga militer di kawasan ya kita dan ini yang mungkin juga masih tidak terlalu difahami oleh para aktivis-aktivis pro Palestina di Indonesia khususnya peran Republik Islam Iran dalam uh,
menjaga semangat perjuangan, ya, perlawanan para pasukan-pasukan bersenjata di Gaza khususnya. Uh, Selama ini tidak banyak media nasional yang menjelaskan secara gamblang peran Republik Islam Iran terhadap perjuangan di Gaza, di Palestina. Namun kita tentu tahu uh, para syuhada dari Gaza sendiri, ya, dari Syahid Yahya Sinwar, Syahid Ismail Haniyah, dan bahkan terakhir Syahid Abu Ubaidah, ya, secara terang-terangan berterima kasih kepada Republik Islam Iran atas bantuannya dari segala sisi, ya, dari sisi militer, teknologi, dari sisi kemanusiaan, perobatan, dan seterusnya. Mereka semua secara terang-terangan mengatakan bahwa tanpa bantuan dari Republik Islam Iran, maka Gaza tidak mungkin bisa sekuat yang kita saksikan sekarang ini. Oleh karena itu, membela Palestina, ya, membela Palestina artinya kita juga jangan sampai lupa siapa pendukung dan pembela utama Palestina, yaitu Republik Islam Iran. Sehingga kami pun juga ingin menyadarkan kepada masyarakat Indonesia akan peran Republik Islam Iran terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina, sehingga tanpa mengecilkan peran bangsa-bangsa yang lain, negara-negara yang lain, kita juga jangan sampai melupakan peran Republik Islam Iran. Apalagi sekarang kita tahu Amerika dan Israel baru saja menyerang negara tersebut, negara Iran, sehingga kita tentu juga berharap bahwa perjuangan para pejuang di Irak dan juga di Gaza dan juga di beberapa negara lain seperti di Yaman, ya, di Lebanon, di Irak, itu semua semoga Allah lindungi dan terus membawa mereka menuju kemenangan yang dijanjikan. Iya, Seth. Iya, Bang. Ya. Kemudian di tema Al-Quds tahun ini saya baca-baca itu ada kalimat yang mengatakan bahwa stop normalisasi berkedok perdamaian. Apa maksudnya ini? Siapa yang disasar dari kalimat itu sebenarnya? Iya, betul, betul, Bang. Jadi kami menganggap bahwa langkah Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace ini adalah upaya normalisasi penjajahan, upaya normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Ini sangat terbaca jelas. Dan saya rasa pemerintahan kita semestinya dapat membaca hal tersebut juga. Sehingga jika saya boleh berprasangka buruk, maka bisa dikatakan bahwa pemerintahan kita secara sadar berupaya untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, ya. Tentu sangat-sangat disayangkan. Saya sakit mengucapkan hal ini, Bang Billy. Kita dan ini tampaknya baru pertama kali sebagai bangsa Indonesia kita mesti membicarakan normalisasi hubungan dengan Israel, ya. Presiden kita lebih dari satu kali mengatakan bahwa siap menjaga keamanan dan uh, demi Israel, ya, demi melakukan sesuatu demi Israel. Itu bagi kami sesuatu yang sangat tidak masuk akal diucapkan oleh seorang presiden Indonesia yang semangat anti penjajahan adalah yang menjadi tonggak negara dan bangsa Indonesia ini. Kita menyayangkan sekali hal ini terjadi, sehingga mau tidak mau ini adalah ajakan kepada seluruh masyarakat juga yang sadar bahwa jangan biarkan pemerintah kita terjebak dalam narasi dan wacana yang dibangun oleh Amerika dan Israel. Kita perlu sekuat tenaga sadarkan ke pemerintah kita. Kita tetap cinta negara ini, kita cinta dengan bangsa ini. Kita berjalan berdasarkan semangat yang diajarkan oleh para pahlawan-pahlawan kita untuk terus berjuang melawan ketidakadilan, untuk berjuang merebut kemerdekaan. Dan
Dan oleh karena itu hmm, eh, masyarakat perlu sadar bahwa hmm, upaya menormalisasi hubungan antara hmm, apa spesifiknya antara Indonesia dan Israel itu hmm, sedang betul-betul digalakkan hmm, dan kita harus sekuat tenaga menolaknya. hmm, Kalaupun kita pemerintah kita secara sadar ingin menormalisasi itu, maka tugas kita adalah juga hmm, kembali menyadarkan pemerintah kita hmm, bahwa yang mereka lakukan bertentangan dengan konstitusi, bahwa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan hati nurani, hmm, dan tentu bangsa Indonesia tidak akan membiarkan itu terjadi. Rakyat Indonesia tidak akan membiarkan hmm, pemerintahannya berjalan sendirian hmm, atau dalam artian berjalan mengikuti arahan dari Amerika dan Israel hmm, dan menjadikan Palestina, menjadikan hmm, perdamaian di Palestina sebagai tamu belaka, padahal aslinya adalah normalisasi penjajahan, hmm, normalisasi genosida, dan normalisasi hmm. hubungan Indonesia dengan negeri penjajah seperti Israel. Mungkin itu maksudnya, Bang Billy. Ya, siap, 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 Bang. Kemudian eh, terakhir, Bang, apa pesan Al-Quds Day tahun ini kepada masyarakat Indonesia? Kenapa ini saya khususkan kepada masyarakat Indonesia? Karena Al-Quds Day saat ini ternyata mempunyai irisan dengan situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana, Bang? Iya, tentu eh, saya berpesan kepada seluruh warga Indonesia. Hmm, Pertama, saya sebagai orang yang sering mengadakan kegiatan Al-Quds hmm, ya di Jumat terakhir bulan suci Ramadan itu hmm, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk hmm, tidak pernah diam hmm, dalam menentang kezaliman, hmm, hmm, bahwa Al-Quds Day itu adalah harinya para bangsa yang tertindas. hmm, Al-Quds hmm, Day bukan hanya milik sebagian golongan dalam hmm, umat Islam saja. hmm, Al-Quds Day adalah milik seluruh manusia-manusia merdeka yang hmm, ingin menjaga harkat dan martabat bangsanya. hmm, Oleh hmm, karena itu, mari bersama-sama kita sukseskan ya eh, bagi yang mampu hadir di jalan di Jumat tanggal 13 Maret nanti, bagi yang bisa bergabung di jalan maka turunlah di jalan, suarakan itu secara serius, secara sadar, sebagaimana Amerika dan Israel pun mengagendakan genosida secara serius dan sadar, maka kita pun secara serius dan sadar menolak itu dan kita sampaikan secara terang-terangan. Dan juga bagi yang mungkin belum terbiasa untuk melaksanakan aksi demo di jalan juga bisa melaksanakannya via online, tidak ada masalah. Via medsos, kita suarakan penolakan terhadap BOP, kita sadarkan pemerintahan kita tentang ngerinya, tentang bobroknya BOP ini, dan juga kita sadarkan kepada seluruh warga Indonesia untuk satu suara membela kemerdekaan Palestina. Dan juga jangan lupakan Republik Islam Iran yang menjadi penyokong utama kemerdekaan Palestina. Kita juga masih mampu melakukan hal lain seperti boykot-boykot ya Bang Billy. Kepada seluruh warga Indonesia saya menyerukan untuk memboikot seluruh produk-produk yang terafiliasi dengan Amerika dan Israel ya. Sebagai alternatifnya kita kembangkan UMKM kita sendiri. Kita tidak perlu makan di McD misalnya atau KFC atau gerai-gerai makan yang lain, dan kita kembangkan UMKM kita sendiri. Apa salahnya kita tidak perlu minum kopi di Starbucks ya, kita tidak perlu minum kopi di kafe-kafe yang fancy dan mahal-mahal. Kita kembangkan kafe-kafe lokal kita sendiri, dan kita perlu sadar bahwa ketika kita membela Palestina itu artinya adalah kita sedang mengangkat semangat para pahlawan kita sendiri, semangat anti penjajahan, semangat anti kezaliman. Itu adalah semangat yang menggerakkan para pahlawan kita untuk
perang, untuk berjuang meski dengan bambu runcing meraih kemerdekaan. Dan kita tentu ini adalah modal yang sangat besar bagi kita. Kita hanya mungkin mengikuti jalan pahlawan itu, para pahlawan mulia kita, itu hanya mungkin kita lakukan jika kita pada saat ini dengan segala kemampuan kita berjuang demi kemerdekaan bangsa Palestina yang sampai saat ini masih terjajah. Ya, mungkin itu dari saya, Bang Billy. Yap, ya, terima kasih banyak Bang Alamsyah. Semoga peringatan Al-Quds hari ini, Al-Quds tahun ini lancar dan sesuai yang diharapkan juga tujuan-tujuannya bisa tercapai. Baik, terima Demikian kasih. pemirsa bincang-bincang saya terkait dengan peringatan Al-Quds Day yang akan dilaksanakan pada Jumat terakhir pada setiap bulan Ramadan bersama dengan aktivis Al-Quds Balikpapan, Bang Alamsyah. Nantikan podcast-podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.